Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini saya menyapa teman-teman semuanya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya atas nama Ahmad Fathur Rahman akan menyampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah, dan untuk ini tugas dari materi Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, materi yang saya sampaikan ini yaitu materi tentang kerasulan, awal mula turunnya wahyu dan awal kenabian. Baik, saya akan menyampaikan secara singkat. Semoga bisa dipahami. Ya, di saat kondisi masyarakat Mekah yang jauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan akan ada Nabi akhir zaman, dan bertepatan saat itu gagalnya rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, dan lahirlah seorang bayi laki-laki di tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga yang terhormat, keluarga Bani Hashim, dan saat itu lahir diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Di saat umur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak untuk berziarah ke makam ayah Handa oleh ibunya. Namun selang beberapa hari saat berziarah, ibunya wafat di tahun ke-6. Lalu diasuhlah oleh kakeknya, namun di tahun ke-8 kakeknya juga wafat. Akhirnya diasuhlah oleh paman Nabi di umur 12 tahun. Maka Nabi Muhammad SAW banyak belajar ilmu berdagang, ilmu dalam bergembala kambing, dan masih banyak lagi. Ya, di saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau berdagang, dan ada satu saudagar wanita yang kaya raya bekerjasama dengan beliau, dan akhirnya perdagangannya semakin maju, semakin sukses, dan akhirnya dari temannya Siti Khadijah, beliau diperkenalkan dengan Nabi Muhammad SAW lebih dalam lagi, dan akhirnya beliau menikah. Setelah umur pas di tahun ke-35 tahun, beliau ada perselisihan antara kaum-kaum yang di Mekah, karena setelah Mekah Ka'bah direnovasi untuk batu Hajar Aswad, peletakannya, siapa yang meletakkannya, hampir terjadi pertumpahan darah.
Akhirnya untuk solusinya siapa yang datang itulah yang meletakkan Hajar Aswad. Dan subhanallah ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang datang dan akhirnya untuk meletakkan Hajar Aswad menggunakan sehelai kain dan dipegang ujung-ujungnya di pemimpin kaum tersebut. Dan setelah umur 35 tahun sudah dihormati, sudah disegani masyarakat Mekah, sudah sukses, sudah berkelimpahan Nabi Muhammad SAW, beliau merasa gundah gulana dan di umur 40 tahun dia menyendiri di Gua Hiro dan beliau mendapatkan kerasulan di tahun 40. Ya, di umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro, dan umur tersebut adalah umur yang sudah matang dari kecerdasan, dari fisik, dari jiwanya sudah matang, sudah mulia, sudah siap. Dan di tahun pertamanya beliau berdakwah secara diam-diam, hanya ke keluarga, ke kerabat, ke sahabat, hanya segelintir orang yang diajak oleh beliau karena masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan beliau mendapatkan wahyu lagi untuk dakwah secara terang-terangan. Akhirnya konflik mulai bermunculan karena masyarakat Quraisy masih menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur, tidak pernah berdusta, dan selama 10 tahun dakwah secara terang-terangan, masyarakat Mekah belum sepenuhnya menjadi masyarakat yang Islami. Bahkan di dakwah secara terang-terangan banyak sahabat yang dizolimi, disiksa sampai meninggal, bahkan ada pemboikotan yang beliau dan sahabat rasakan. Ya, di umur 53 tahun beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau sudah tidak muda lagi, tapi beliau tetap berdakwah, berjuang, dan selalu memikirkan umati. Bahkan di saat beliau meninggal pun dia masih memikirkan umat. Itulah bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saat beliau hijrah ke Madinah sebelumnya namanya Yathrib. Kotanya masih banyak konflik. Dan di umur 55 tahun terjadilah perang Badar dan kaum muslimin memenangkan. Di tahun kedua Hijriah terjadilah peperangan terhadap kaum Quraisy, dan selanjutnya terjadi peperangan lagi sampai bersatunya kaum Quraisy dan kaum Badui dan berperang. Alhamdulillah kaum muslimin memenangkannya. Di tahun kelima Hijriah kaum muslimin membuktikan terhadap kaum Quraisy, dan di tahun ke-6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya di tahun ke-7 kaum muslimin membungkam kaum Yahudi, dan puncaknya di tahun ke-8 Hijriah kaum muslimin
memusnahkan kemusyrikan di Mekah dan terjadilah Fathul Mekah. Seluruh suku-suku yang berada di Mekah akhirnya menyatakan keimanan dan berpihakan kepada kaum muslimin. Kurang lebih di saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 62 tahun. Itulah perjuangan beliau yang tidak kenal henti, tidak kenal lelah untuk umatnya, untuk baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim. Dan di tahun 11 Hijriah beliau berusia 63 tahun dan beliau wafat di usia 63 tahun. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Dan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.